Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Catatan Pesugihan bagian yang ketiga. Cerita yang ditulis oleh @restuwira atmaja. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi Triplo langsung ya. Link nanti akan disediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Darsi menampakkan wajah kesalnya terhadap Sukri. Tak ada lagi yang lebih penting dalam hidup Darsim selain memutuskan rantai pesugihan yang dilakukan oleh kakaknya Sugeng. Aku tak akan bilang kepada siapapun jika kamu juga tidak membocorkan hal ini. Tapi dengan syarat, kamu harus beritahu bagaimana caranya untuk memutuskan rantai pesugihan itu sendiri, ucap Darsim. Sukri memandangi wajah Darsim dengan penuh keringat dan ketakutan. Hidup itu sebenarnya simpel. Jika kamu memang sudah berada dalam kenyamanan, jangan pernah menceburkan diri kepada kesesatan. Karena jika dirimu sudah melakukan hal yang salah, jangan harap semua akan kembali dengan hal yang sama. Karma itu berlaku, jelas Darsim. Sukri terkejut mendengar apa yang dikatakan Darsim terhadapnya. Segala sesuatu yang telah disembunyikan telah terbongkar dengan sekejap. Darsim mencoba menenangkan Siti yang masih belum ikhlas akan kematian Ibu Sumirah. Ada perasaan di mana nilai kemanusiaan lebih berarti dibanding kepentingan pribadi. Ada perasaan di mana seseorang lebih menyia-nyiakan kehidupannya sendiri dibanding kehilangan orang yang dicintainya. Dan Sukri melihat itu semua di dalam diri Darsim dan Siti. Kebenaran tidak selalu memihak terhadap satu orang yang memiliki latar belakang hidup yang tak sesuai dengan nalurinya. Terlebih lagi, Safari dan Soleha tampak biasa saja. Mereka berdua seperti tidak memiliki naluri kemanusiaan. Hatinya sudah mati, jiwanya sudah tak berarti, hidupnya tidak ada arti. Semua yang berkesan terhadap kejelekan, maka akan tampak dengan sendirinya. Darsim pun memaksa membawa Siti untuk memasuki kamar agar menenangkan kakaknya itu. Soleha dan Safari hanya menatap mereka berdua dengan tatapan yang tidak suka. "Mbak, sudah ya mbak, ikhlaskan mbak," ucap Darsim. "Benar apa yang dikatakan kamu, Sim. Ibu meninggal dunia. Kenapa harus ibu yang meninggal duluan?" tanya Siti. "Salah satu kesalahan manusia itu adalah karena dia tidak menerima takdir, mbak. Jangan bersikap seperti itu, mbak," ucap Darsim. Sukri keluar dari keramaian orang yang sedang membacakan surat Yasin untuk Ibu Sumirah. Bersamaan dengan itu, Sugeng datang bersama dengan 2 orang anak buahnya. "Di mana Darsim dan Siti?" tanya Sugeng. "Di kamar, Mas," jelas Sukri. Sugeng langsung masuk ke kamar. Orang-orang di sekelilingnya menatap Sugeng dengan tatapan yang kurang mengenakan. "Tega itu, sungguh tega. Ibumu kau jadikan tumbal. Apa kamu tidak paham akan posisi seluruh keluargamu hari ini?" teriak seorang teman dekat Bu Sumirah. Dia adalah Mbok Imas, teman dekat Bu Sumirah yang tahu betul tentang kehidupan Bu Sumirah. 2 penjaga Sugeng langsung menangkap Mbok Imas dan membawa jauh dari kerumunan. Para warga yang mendengar itu terkejut mendengar perkataan frontal dari Mbok Imas. Sugeng melanjutkan menuju kamar. Dia tahu wibawa tentang dirinya telah dihancurkan oleh Mbok Imas di hadapan para warga. "Kamu akan mati," ucap Sugeng. Soleha dan Safari mengetahui kedatangan Sugeng. Mereka berdua pun langsung menyambutnya. "Mas," ucap Safari. "Mana Siti dan Darsim?" tanya Sugeng. "Di kamar, Mas. Mbak Siti masih nangis," ucap Safari. Sugeng langsung memasuki kamar. Dia melihat Darsim sedang menenangkan Siti. "Siti, Darsim," ucap Sugeng.
Sugeng. Sugeng mendekati mereka berdua. "Bagaimana? Mau pulang ke Pekalongan kapan?" tanya Sugeng. Mas kok gitu nanyanya?" tanya Darsim. "Aku tidak ingin kalau kalian berlarut-larut dalam kesedihan," jelas Sugeng. "Mas, kita ini sedang berduka. Mas mau mengusir kita dari rumah ini. Terlebih lagi Mbak Siti yang memiliki kedekatan terhadap ibu," tanya Darsim. "Bukan begitu maksudku, tapi alangkah baiknya agar kalian berdua bisa segera menenangkan diri," jelas Sugeng. Darsim menatap Sugeng dengan tatapan kesal. Kalau sudah waktunya mungkin Darsim bisa menikam Sugeng dari belakang dan membunuhnya. "Kita berdua memutuskan untuk tidak kembali dulu ke Pekalongan sebelum 7 hari kematian ibu selesai," jelas Darsim. "Kalau begitu kalian bisa menempati rumah Mas. Di sana juga Mas akan menyuruh Sukri untuk tinggal bersama kalian," jelas Sugeng. "Terima kasih Mas. Mas memang mengerti dengan apa kebutuhan kita," kata Darsim. Sugeng pun langsung keluar kamar. Langkahnya terburu-buru seperti orang tidak tenang. Soleha dan Safari sudah berdiri di depan kamar sambil menundukkan badan. "Kita ketahuan," jelas Sugeng. Ekspresi wajah Soleha dan Safari berubah setelah mendengar pernyataan kakaknya itu. "Maksudnya?" tanya Soleha. "Mbok Imas mengetahui latar belakang kematian ibu," ucap Sugeng. Soleha dan Safari terkejut bukan main. Dia menatap ke arah seluruh warga yang sedang membacakan Yasin untuk ibunya. Mereka berdua berpikir bagaimana jadinya jika keduanya disiksa oleh seluruh warga. "Lalu bagaimana Mas?" tanya Soleha dengan nada lirih. "Bersikap seperti biasanya saja. Tunggu semuanya reda. Kita tak bisa bergerak sekarang," jelas Sugeng. Sugeng meninggalkan mereka berdua. Sedalam-dalamnya seseorang menyembunyikan bangkai, maka akan ketahuan juga bau busuknya. Inilah yang dirasakan oleh Soleha, Safari dan Sugeng. Mereka bertiga berada dalam kebimbangan hati yang sangat dalam. Para tamu mulai berdatangan. Beberapa dari mereka merupakan teman kerja Sugeng. "Turut berduka cita ya Mas, maafkan kami yang terlambat datang," ucap Pak Sanubari. Pak Sanubari adalah salah seorang pengusaha makanan yang menyetok bahan makanan kepada Sugeng. "Gak apa-apa Mas, sebentar lagi ibu akan dikuburkan," jelas Sugeng. Pak Sanubari pun masuk ke dalam untuk melihat jasad ibu Sumirah. Betapa terkejutnya Pak Sanubari ketika melihat mata ibu Sumirah belum tertutup dan masih melotot tajam ke atas. Pak Sanubari merasa ada yang tidak beres dengan kematian ibu Sumirah. "Mas, katanya belum dipejamkan," tanya Pak Sanubari. "Sudah kok Mas," ucap Sugeng. Pak Sanubari hanya terdiam. Dia tahu bahwa yang dilihatnya tidak pernah salah. Setelah selesai, ibu Sumirah siap dimakamkan. Para pelayat masih saja tetap berbisik-bisik akan kematian misteri ibu Sumirah. "Mbak, ibu mau dimakamkan," ucap Safari lewat pintu kamar. Darsim dan Siti langsung keluar dari kamar. Darsim membawa Siti langsung menuju ke depan arah ibu yang siap untuk dimakamkan. "Sim, kamu marah sama aku?" tanya Safari. Darsim menengok ke arah Safari. "Aku gak pernah marah terhadap siapapun. Hanya saja aku marah terhadap orang yang membunuh ibu," jelas Darsim. Safari tak percaya akan apa yang dikatakan oleh Darsim terhadapnya. Darsim pun melanjutkan jalannya, namun Safari kembali membuat ulah. "Jadi menurutmu aku yang membunuh ibu? Aku yang telah membuat ibu mati? Aku yang telah membunuhnya?" teriak Safari. Teriakan Safari itu membuat orang-orang di sekitarnya terkejut dan kaget. "Kamu bicara apa, Ri?" tanya Siti sambil mendekati Safari. "Mbak, sudah," ucap Darsim.
Kamu tahu siapa yang menyebabkan ibu meninggal dunia? Tanya Siti. Safari tidak menjawab. Dia menunduk lesu sambil meneteskan air matanya. Kamu kenapa nangis, Ri? Tanya Siti. Siti pun mengusap air mata Safari. Ceritakan saja, Ri. Mbak terima kok, jelas Siti. Soleha dan Sugeng tiba-tiba memasuki rumah dan melihat mereka sedang berbicara satu sama lain. Ada apa ini, Sim? Tanya Soleha. Ada apa, Ri? Tanya Sugeng. Safari tetap tidak menjawab. Sudah, Mbak, ibu sebentar lagi dimakamkan. Kita jangan membuang-buang waktu di sini, jelas Darsim. Sugeng langsung mendorong Darsim hingga terjatuh. Keributan pun dimulai. Apa maksudmu, Mas? Tanya Darsim. Apa maksudku? Kamu tahu, ibu ingin dimakamkan. Kamu tidak sopan di sini, teriak Sugeng. Para warga berduyun-duyun memadati mereka yang sedang ribut. Ri, ceritakan, ucap Siti. Soleha langsung menarik tangan Safari dan membawanya menuju kamar. Begitu Siti ingin mengikutinya, Sugeng dengan cepat menepuk pundak Siti. Akan aku ceritakan tentang kematian ibu. Biarkan Safari menenangkan diri dulu, ucap Sugeng. Siti pun akhirnya langsung membawa Darsim keluar dari rumah. Para warga yang menatapnya menjadi keheranan. Ada apa sebenarnya dengan keluarga Bu Sumirah? Pak Sanubari memandangi tingkah Sugeng tepat di sebelah Sukri yang hanya terdiam. Manusia itu disibukkan dengan keadaan dan kondisi yang tidak bermanfaat. Karena itu tindakan yang kalian lakukan tetaplah salah, ucap Pak Sanubari seakan-akan sedang menyindir Sukri. Sukri menatap wajah Pak Sanubari. Lagi-lagi dia berada di posisi yang tidak menguntungkan. Maksudmu apa? Tanya Sukri. Aku tahu semuanya, jawab Pak Sanubari. Pak Sanubari meninggalkan Sukri yang masih mematung menghadap rumah. Akhirnya keranda di mana jasad Ibu Sumirah diletakkan pun mulai dibawa oleh para warga menuju pemakaman. Seluruh pelayat melantunkan kalimat talqin. Darsim dan Siti berada tepat di belakang keranda, sedangkan Sugeng dan Sukri berada di paling belakang. Setelah sampai di tempat pemakaman, langit tidak bersahabat. Mendung mulai meratap kematian Ibu Sumirah. Langit tidak meridhoi orang yang meninggal karena terzolimi, jelas Pak Sanubari. Pemakaman pun segera dilakukan agar tidak turun hujan terlebih dahulu. Setelah selesai, para pelayat meninggalkan pemakaman. Hanya tersisa Sugeng, Darsim, Siti, Pak Sanubari dan Sukri. Ti, Sim, ayo pulang, ucap Sugeng. Biarkan saja, Mas, mereka berdua sedang berdoa untuk ibunya, jelas Pak Sanubari. Sugeng bangkit dan segera meninggalkan mereka, diikuti oleh Sukri yang beranjak pergi tanpa hormat dan pamit. Kini hanya Siti, Darsim dan Pak Sanubari. Siti mengangkat tangannya setinggi dada sambil meneteskan air matanya. Dia mulai berdoa dengan hati yang tulus agar Ibu Sumirah tenang dan diterima di sisi Tuhan. Pak Sanubari menepuk pundak Darsim. Boleh aku bicara sebentar? Tanya Pak Sanubari kepada Darsim. Mereka berdua pun meninggalkan Siti yang masih berdoa di sisi makam Ibu Sumirah sambil mengelus-elus kepala nisanya. Pak Sanubari mulai membuka topik. Kamu adiknya Sugeng? Tanya Pak Sanubari. Iya Pak, ada apa emangnya Pak? Tanya Darsim. Kakakmu itu melakukan pesugihan, jelas Pak Sanubari. Aku sudah tahu Pak, jelas Darsim. Pak Sanubari lega mendengarnya. Apa tindakanmu ke depannya? Tanya Pak Sanubari. Aku hanya ingin membawa Mbak Siti keluar dari tempat ini, jelas Darsim. Tidak akan mudah untuk keluar, jelas Pak Sanubari. Mengapa?
Semua yang tercatat dalam catatan pesugihan akan mati. Jelas Pak Sanubari. Darsim terkejut mendengarnya. Catatan pesugihan? Tanya Darsim kebingungan. Ya, catatan pesugihan. Semua yang tercatat dalam catatan itu akan meninggal dunia. Jelas Pak Sanubari. Darsim langsung menatap Mbak Siti yang sedang berdoa. Berarti? Tanya Darsim. Kemungkinan kalian juga. Darsim langsung menuju Mbak Siti. Namun Pak Sanubari langsung menarik tangannya. Jangan diberitahu dulu. Telusuri ini sendirian. Pergoki pembantu kakakmu itu. Jelas Pak Sanubari. Maksud Bapak Mas Sukri? Tanya Darsim. Ya, dia tahu semuanya. Jelas Pak Sanubari. Darsim paham apa yang akan dilakukannya. Tujuannya hanyalah satu, mencari catatan pesugihan itu lalu membakar dan menghancurkannya. Setelah selesai, mereka pun kembali lagi menuju rumah Ibu Sumirah. Pak Sanubari langsung pamit pulang. Darsim masih ingat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Sanubari terhadapnya. Singkat cerita, di rumah Ibu Sumirah, seluruh keluarga besar dikumpulkan menjadi satu. Mereka membahas tentang kematian dari Ibu Sumirah. Ibu meninggal karena jantung. Hal ini bisa kalian lihat ketika kondisi ibu yang melemas dan sangat kaku kan? Jelas Sugeng. Darsim hanya memandangi Safari, Soleha dan Sugeng dengan tatapan yang tidak biasa. Jadi kita tidak usah memperpanjang masalah ini hingga berlarut-larut, jelas Sugeng. Darsim langsung bangkit. Tidak ada kematian yang misteri, kecuali kematian itu selalu dibicarakan, jelasnya. Soleha langsung naik pitam. Dia kemudian bangkit sambil melemparkan air yang berada di dalam gelas. Siti terkejut melihat hal itu. Kamu menuduh kita semua seolah-olah kita adalah pelaku dari kematian ibu, tanya Soleha dengan emosi. Darsim membersihkan bajunya yang terkena air. Sugeng dan Safari tampak geram melihat hal itu. Mereka berdua tampak kesal dengan kelakuan Darsim yang selalu menyudutinya. Kebenaran tak akan pernah terungkap selama ujung tombak yang tajam masih tertancap pada lumpur yang kotor, jelas Darsim. Menimpali perkataan Darsim, Sugeng hanya bisa terdiam. Jadi kamu mau apa? Tanya Sugeng. Darsim mendekati Siti. Aku ingin tinggal lebih lama lagi di sini, jelas Darsim. Tujuan Darsim memanglah untuk membuka kedok mengenai buku catatan pesugihan milik Sugeng. Ia sengaja melakukan banyak hal dengan mencari-cari alasan agar Sugeng dan yang lainnya setuju akan keputusan Darsim tersebut. Akhirnya, Darsim pun disetujui untuk tinggal lebih lama di tempat Sugeng dengan catatan tidak melanggar aturan serta pantangan dari Sugeng sendiri. Selama berhari-hari acara tahlilan Ibu Sumirah, Darsim lebih banyak dan sibuk untuk tinggal di rumah Sugeng. Dia selalu mencari cara agar bisa menjebak Sukri dan mengatakan yang sebenarnya tentang buku catatan pesugihan tersebut. Tepatnya di hari ke-7, ketika Sugeng, Siti, Soleha dan Safari sibuk untuk tahlilan hari ke-7, berbeda dengan Darsim. Dia tahu bahwa hari ke-7 juga akan ada tumbal lainnya yang berjatuhan. Hal ini bisa diketahui jika Sukri sudah mulai datang dan membersihkan ruangan khusus yang berada di lantai 2. Alih-alih Darsim memanggil Sukri untuk menuju kamarnya. Namun itu adalah sebagian dari rencana Darsim untuk mengancam Sukri yang telah lalai. Sukri terkejut ketika pintu kamar Darsim dikunci. Darsim juga menodongkan pisaunya kepada Sukri. Mas, sekarang kamu jujur, di mana buku itu? Teriak Darsim. Sukri tak menjawab, ia malah mundur ke belakang ke arah pintu. Tajamnya pisau lebih tajam dari hati yang tidak jujur, Mas. Lebih menyakitkan, jelas Darsim.
Sukri yang kewalahan sekaligus ketakutan pun akhirnya membuka kartu. Bukunya bukan padaku, tapi hari ini ada tumbal yang akan jatuh, Mas, jelas Sukri. Siapa? Tanya Darsim. Mbok Imas. Darsim langsung bergerak, namun Sukri seakan-akan menghalangi langkah Darsim. Tidak ada yang bisa diselamatkan dari apa yang telah dicatat dalam buku itu, Mas, ucap Sukri. Darsim berteriak kencang. Dia menangis jadi-jadinya karena gagal menyelamatkan orang lain lagi. Darsim pun meminta kepada Sukri untuk menunjukkan rumah Mbok Imas. Namun Sukri tidak memberitahunya. Sukri menilai bahwa jika Darsim lebih jauh masuk ke dalam masalah ini, bisa jadi Darsim juga akan dicatat namanya oleh Sugeng. Sim, sudah, ini namanya hidup, jelas Sukri. Hidup? Kamu gila, Mas? Banyak orang pada meninggal, kamu tidak sedih? Tanya Darsim. Sukri tak bisa berkata apa-apa lagi kepada Darsim. Dia hanya bisa menahan segala rasa keluh kesahnya dalam hati. Keluargaku juga sudah menjadi korban pertama dari pesugihan ini, Mas. Apa artinya hidup jika orang yang kita cintai telah meninggal? Tanya Sukri. Darsim terkejut mendengar penuturan dari Sukri tentang korban pesugihan yang dilakukan oleh Sugeng. Buku itu tidak bisa dibawa oleh siapapun kecuali kepada orang yang telah dicatat namanya, ucap Sukri. Maksudmu jika namanya sudah tercatat, dia akan tahu di mana letak buku itu, benar kan? Tanya Darsim. Iya, Mas, kau tahu mengapa Mbok Imas mengetahui hal tersebut? Tanya Sukri. Karena dia adalah tumbal selanjutnya, tambah Sukri. Dan bersambung. Kira-kira seperti apakah kelanjutan dari cerita catatan pesugihan ini? Nantikan pada bagian yang selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.